Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 369. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan menyemburkan darah. Sialan, hati-hati, jangan sampai tidak sengaja membunuhnya, kita belum menikmatinya. Kemudian Penatua Ying melayangkan serangan telapak tangan lagi untuk melumpuhkan Yukiansu. Kakak perempuan, jangan takut, aku di sini. Semut pemakan ki tidak tahan lagi, di saat-saat kritis dia langsung muncul. Bayangan telapak tangan itu menghantam semut pemakan ki. Semut pemakan ki jatuh ke tanah, namun dia tidak kenapa-kenapa dan kembali terbang lagi. Makhluk apa itu? Ketiga pria itu terkejut melihat kemunculan seekor serangga kecil. Melihat itu Yukiansu juga terkejut. Kakak perempuan, tenanglah, bos akan segera datang. Aku yang akan melindungimu untuk sementara. Semut pemakan ki itu terbang dan berhenti di depan Yukiansu. Tidak peduli makhluk apa itu, bunuh, kata Penatua Ying. Harta gong emas muncul di tangannya. Sebuah cahaya emas keluar dari gong itu dan menyapu ke arah semut pemakan ki. Serangan itu menghantam semut pemakan ki. Semut pemakan ki dihantam serangan itu lalu jatuh ke tanah. Dia sedikit merasa pusing dan kembali terbang. Apa? Penatua Ying terkejut. Dia tahu betul kehebatan gongnya, bahkan jika ahli martial sovereign tahap tengah dihantam, jika tidak mati dia akan terluka parah. Akan tetapi semut kecil di depannya ini benar-benar tidak terluka. Tangkap wanita itu dulu, kata Penatua Ying. Di saat mereka akan melayangkan serangan lagi, tiba-tiba sebuah cahaya pedang melesat dari kejauhan dan menghantam Penatua Ying. Siapa itu? Penatua Ying terkejut. Dua sosok kemudian turun dari langit. Itu adalah Kincen dan skeleton cabang. Oh, ternyata kamu Kincen. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergilah, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Jika tidak, orang tua ini tidak akan berbelas kasihan padamu, kata Penatua Ying. Dia menoleh ke orang di sisi Kincen. Tiba-tiba dia merasakan rasa krisis dari orang berjubah dan memakai topping ini. Sepertinya identitas anak ini bukanlah dari Papillon Pil bawah, pikir Penatua Ying. Bos, kamu datang tepat waktu. Jika aku tidak mengambil tindakan sebelumnya, kakak perempuan pasti dalam bahaya. Semut pemakan ki itu langsung datang ke sisi Kincen dan hinggap di tangannya. Kiansu, apakah kamu baik-baik saja? Kata Kincen, seraya melesat ke hadapan Yukiansu. Di saat melihat warna darah di pakaian Yukiansu, tiba-tiba Kincen menjadi sangat marah. Kincen! Yukiansu langsung memeluk Kincen dengan erat. Di dalam krisis hidup dan mati sebelumnya, yang teringat di benak Yukiansu hanyalah Kincen. Dia tidak takut mati, yang dia takutkan jika dia mati, dia tidak akan melihat Kincen lagi. Kiansu, maaf, aku terlambat, kata Kincen. Dia membalas pelukan Yukiansu dan mengelus rambutnya. Di kehidupan sebelumnya, Kincen telah dikhianati oleh seorang wanita. Di kehidupan sekarang, Kincen tidak berani untuk mencintai wanita lagi. Dia bahkan berpikir bahwa tujuan dia dilahirkan kembali adalah untuk membalas dendam. Tapi ternyata Kincen salah. Kasih sayang ibu, kakek, saudara Wan Qiming, cinta Yukiansu, Jisun, dan Lingsan, mereka semua sangat tulus menyayangi Kincen, membuat Kincen yang penuh dendam kebencian perlahan-lahan pudar. Saat ini Kincen terus memeluk Yukiansu. Melihat ini Penatua Ying dan dua lainnya cukup terkejut. Pada awalnya dia berpikir bahwa Kincen hanya lewat, tapi ternyata dia datang secara khusus untuk menyelamatkan Yukiansu. Ayo serang dan bunuh, kata Penatua Ying. Dia dan dua lainnya langsung membentuk segel dan menyerang. Kincen, hati-hati, kata Yukiansu. Jangan khawatir, ada aku, skeleton cabang, bunuh mereka, kata Kincen.
Jie, jie, jie. Baik, Tuan. Segera aura hitam menyelimuti skeleton cabang. Disusul munculnya cambuk tulang di tangan kanan, dan di tangan kiri muncul tombak hitam. Tombak hitam diayunkan dan langsung bertabrakan dengan gong emas, lalu memblokirnya. Apa? Siapa orang berjubah hitam ini? Mengapa sangat kuat? Mengapa Papillon Pill memiliki orang dengan kekuatan jalur hitam seperti itu? Kata Penatua Ying. Dia kembali mendesak gong emas. Di saat yang sama, formasi luar angkasanya juga menyelimuti skeleton cabang. Jie, jie, jie. Lemah. Skeleton cabang langsung menyambuk Penatua Ying dan melilitnya. Di sisi lain, dua pria lainnya bersiap menggabungkan serangannya untuk menyerang Qin-Chen. Mereka paham betul hari ini jika Qin-Chen tidak mati, maka merekalah yang akan mati. Di bawah serangan itu, Qin-Chen sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia tidak ingin turun tangan. Tiba-tiba segerombol semut pemakan ki dan serangga api terbang mengiang di udara. Orang ini berani menyerang bos, ayo kita hancurkan mereka. Segera segerombol serangga ini menyapu dan membungkus keduanya. Buruk. Keduanya tidak berniat lagi untuk menyerang Qin-Chen. Dia langsung melayangkan serangannya ke arah serangga-serangga itu. Boom! Serangan itu jatuh menghantam segerombol serangga. Namun terlihat serangga-serangga itu sama sekali tidak terluka dan terus membungkus kemudian menggerogoti kedua orang itu. Cekat, cekat, cekat. Suara nyaring terdengar. Kedua orang itu melolong kesakitan dan berubah menjadi mayat mengenaskan. Xiao Yi dan Xiao Huo mengambil kedua cincin penyimpanannya, membawanya lalu menyerahkannya kepada Qin-Chen. Qin-Chen cukup heran. Di masa lalu, setiap serangga-serangga ini menggerogoti orang. Mereka akan menghabiskannya sampai menjadi abu. Tapi sekarang mereka menyisakannya. Tapi itu juga bagus. Kemudian Qin-Chen menerima dua cincin penyimpanan itu. Bos, apa yang kamu ingin kami lakukan lagi? Pergi dan bantu skeleton cabang. Aku ingin ketiganya mati, kata Qin-Chen. Baik, bos. Sebenarnya Xiao Yi dan Xiao Huo sedikit tidak senang terhadap skeleton cabang. Karena keberadaan skeleton cabang, Qin-Chen jarang menurunkan mereka berdua untuk menyelesaikan masalah. Pada saat ini, skeleton cabang masih bertarung dengan Penatua Ying. Namun terlihat Penatua Ying benar-benar terdesak. Apalagi di saat mereka melihat kedua bawahannya telah mati ditelan oleh serangga-serangga itu, dia semakin panik. Tidak peduli sekuat apapun Penatua Ying, di tempat ini kekuatannya ditekan dan dibatasi. Sebaliknya, di tempat ini kekuatan skeleton cabang semakin kuat. Siapa sebenarnya Qin-Chen ini? Dia hanya ahli dari Papillon Pill bawah. Tapi mengapa dia memiliki orang kuat seperti ini? Bahkan orang kuat ini sangat tunduk dan mematuhi perintahnya. Kata Penatua Ying, tulang hitam, kami di sini untuk membantumu. Sekarang serangga-serangga itu juga telah sampai dan siap untuk menyerang. Tidak baik, jika terus begini, aku akan mati, kata Penatua Ying. Melihat serangga-serangga aneh itu, hatinya semakin tenggelam. Jurus bayangan. Dia berbalik dan pergi melarikan diri. Jie, jie, jie. Mau pergi? Sudahkah kamu meminta izin kepadaku? Segera skeleton cabang mencambuk. Namun tiba-tiba sosok Penatua Ying hancur. Tidak, itu ternyata avatar bayangan. Di sisi lain, tubuh asli Penatua Ying bersiap menyerang Qin-Chen. Ingin menyentuh bos, lewati kami dulu. Semut pemakan ki dan serangga api menyerbu. Melihat itu, Penatua Ying memuntahkan esensi darah kepada gong emas dan menahan kedua serangga itu untuk sesaat. Sementara dirinya mengepalkan tinju erat-erat menerjang ke arah Qin-Chen dengan disertai bayangan tinju mematikan. Dia berpikir, selama dia mengakhiri Qin-Chen, dialah pemenangnya. Qin-Chen. Yu Qiansu memegang pedangnya dan ingin memblokir serangan yang ditujukan kepada Qin-Chen. Namun dia dihentikan oleh Qin-Chen. Sementara di bawah serangan habis-habisan Penatua Ying, Qin-Chen sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Melihat itu, Penatua Ying terkejut. Sesaat dia menoleh ke arah skeleton cabang. Tapi dia juga tidak bergerak untuk menolong Qin-Chen. Dan juga tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Ada apa ini? Anak ini hanya ahli martial sovereign tahap awal.
Mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk memblokir serangan mematikanku ini? Kata Penatuaing. Walaupun dia ragu, dia terus menerjang. Qin-Chen menatap Penatuaing, badai spiritual. Seketika Penatuaing pusing, namun itu hanya sesaat karena tiba-tiba ada rune yang menyadarkannya. Rune ini adalah yang ditinggalkan oleh ahli kuat Pangjiao kuno. Segel pembalik surga ditampilkan dan langsung memblokir serangan Penatuaing. Penatuaing terhempas kesakitan. Tidak sampai di situ, pedang karat muncul di tangan Qin-Chen dan langsung menebas. 5 cahaya pedang menyapu ke arah Penatuaing, membuat Penatuaing terluka dan tidak mampu melawan lagi. Kekuatan macam apa ini? Penatuaing ngeri. Tolong lepaskan aku. Aku bersedia memberikan semua harta yang kumiliki kepadamu. Kata Penatuaing, dia meminta belas kasihan. Berdasarkan apa yang dilakukannya kepada Yukiansu, tidak mungkin bagi Qin-Chen untuk melepaskannya. Skeleton cabang, aku serahkan orang ini kepadamu, kata Qin-Chen. Jie. Terima kasih banyak, Tuan. Skeleton cabang tertawa dan bergegas turun. Kemudian membuka topengnya di hadapan Penatuaing. Siapa kamu? Melihat wajah skeleton cabang, Penatuaing terkejut karena dia tidak pernah melihat wajah itu. Skeleton cabang mengayunkan tombak hitam. Bunuh aku. Apakah kamu tidak takut Pangjiao kunoku akan membalas dendam? Tombak hitam diayunkan dan langsung menusuk dada Penatuaing, membuatnya seketika tewas. Esensi darahnya lalu diserap oleh skeleton cabang. Setelah menyerapnya, wajah skeleton cabang nampak sangat senang. Jie. Esensi darah dari ahli martial sovereign tahap akhir benar-benar sangat membuatku nyaman, kata skeleton cabang. Lalu dia datang ke hadapan Qin-Chen dan memberikan cincin penyimpanan Penatuaing. Qin-Chen kemudian mengambil cincin penyimpanan itu, lalu menoleh kepada Yukiansu. Qiansu, tidak apa-apa. Yukiansu menghela napas lega. Skeleton cabang, dia juga pernah melihatnya di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Tidak peduli apapun masalahnya. Selama ada Qin-Chen, dia selalu merasa aman. Itu adalah lelaki yang ia cintai. Dia selalu mengikutinya dari 5 negara, kemudian dinasti Dawei, kemudian negeri 100 dinasti, dan sekarang di domain bela diri. Setelah membersihkan jejaknya di tempat itu, mereka kemudian pergi dari sana. Sepanjang jalan, Qin-Chen dan Yukiansu berjalan sambil bergandengan tangan. Setelah beberapa basa-basi, kemudian Qin-Chen bertanya, Qiansu, apakah kamu mengetahui tentang sekelompok orang-orang misterius berbaju hitam? Maksudmu, orang-orang berbaju hitam yang memakai topeng? Ya, mereka murid dari Istana Penegak Hukum, kata Yukiansu. Apakah kamu mengetahui asal-usul mereka? Kata Qin-Chen. Saya tidak tahu, tapi nampaknya asal-usul orang-orang ini sangat misterius. Sepertinya mereka juga memiliki beberapa hubungan dengan Istana Berkabut. Mereka dibawa ke Istana Penegak Hukum oleh Kaisar Istana Berkabut itu sendiri, kata Yukiansu. Sebenarnya, apa rencana mereka? Qin-Chen mengerutkan kening. Qin-Chen, ada apa? Kata Yukiansu. Tidak ada apa-apa, Qiansu, di masa depan. Jika ada kesempatan, lebih baik kamu keluar dari Istana Penegak Hukum, kata Qin-Chen. Memangnya kenapa? Kata Yukiansu. Saya tidak bisa memberitahumu alasannya saat ini. Tapi Istana Penegak Hukum untukmu itu sudah tidak aman, kata Qin-Chen. Dia khawatir akan ada orang dari ras asing yang mengetahui tentang benih parasit yang ada pada Yukiansu. Sambil mengobrol, Qin-Chen dan Yukiansu berjalan maju. Sedangkan skeleton cabang dia masuk kembali ke dalam kuali kuno. Adapun semut pemakan ki dan serangga api, mereka terus berkeliaran mencari Yemo, Yan Khatulistiwa dan juga Jiruyu. Di saat yang sama, serangga-serangga ini menyerap esensi aneh dari dunia ini untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.